Setelah berduel satu lawan satu, akhirnya salah satu panglima Lati Ireng tewas di tangan Jaka. Pertarungan mengerikan yang terjadi di markas besar Lati Ireng itu disaksikan langsung oleh Rimba. Sebelum meninggalkan Lati Ireng, Jaka sempat menggertak sang raja dan memperingatkan untuk tidak mengganggunya lagi. Tentu saja Rimba geram dan hampir mengerahkan pasukannya untuk menghabisi Jaka. Namun beruntungnya Legi muncul dan menahan Rimba agar membiarkan bocah itu pergi. Mengerahkan pasukan besar untuk menghabisi Jaka adalah perbuatan yang memalukan. Terlebih, Jaka sendiri sudah kehilangan satu tangan dalam pertarungannya melawan Wage. Legi tahu kalau Rimba punya gengsi yang tinggi. Ia memanfaatkan sifat gengsi Rimba itu untuk menyelamatkan Jaka. Alhasil, sang raja pun mengurungkan niatnya dan membiarkan Jaka pergi. Murid Abah Gufron itu meninggalkan Lati Ireng dengan membawa jasad Arka dan potongan lengannya. Tuntas sudah misi balas dendam Jaka menghabisi rantai kejahatan yang didalangi Wage. Namun rupanya pertarungan melawan iblis Arka dan Panglima Wage menguras banyak kekuatan Jaka. Hingga akhirnya Jaka pun kehilangan kesadaran dalam perjalanannya. Ia tergeletak di tengah hutan dengan darah yang terus mengucur dari lengan kirinya yang putus. Aroma darah segar ternyata mengundang hewan buas. Kawanan serigala yang kelaparan menghampiri Jaka dan menggerogoti potongan tangan kirinya. Sebagian jasad Wage juga ikut digerogoti. Tapi anehnya, serigala-serigala itu tak berani menggigit tubuh Jaka. Di momen tersebut, Rawing dan Cakra datang menyelamatkan Jaka. Keduanya mengusir kawanan serigala tersebut dan membawa Jaka dan jasad Wage ke surau Abah Gufron. Dari mana mereka tahu keberadaan Jaka? Rupanya, kedua petapa gendeng mendapat perintah dari Eyang Teja untuk menjemput Jaka. Nampaknya, Eyang Teja memang sudah tahu duel yang terjadi di Lati Ireng itu. Setibanya di surau, Jaka dan jasad Wage diserahkan pada Abah. Ternyata di sana sudah ada Sukardi dan Hafsah. Ketika Jaka kabur dari pengawasan dua petapa gendeng, Eyang memerintahkan Sukardi dan Hafsah untuk meninggalkan pulau terpencil, tempat persembunyian mereka selama ini. Perintah Eyang itu bukan tanpa sebab. Diam-diam ada sesosok makhluk gaib yang berhasil mengetahui keberadaan Sukardi dan Hafsah. Kini mereka semua berkumpul di surau Abah untuk membicarakan langkah selanjutnya. Melihat kondisi Jaka yang kehilangan tangan kirinya, sontak mata Abah langsung berlinang air mata. Hancur perasaan Abah menyaksikan penderitaan yang dialami Jaka selama ini. Bahkan Abah merasa malu sendiri karena membiarkan muridnya bertarung sendiri. Namun apa boleh buat, Abah nggak berani melawan Eyang Teja yang menahannya pergi. Selain Abah, Hafsah yang sempat mengurus Jaka dalam proses latihan bela diri juga berteriak histeris. Ibu Ujang itu benar-benar ketakutan melihat kondisi Jaka yang sangat mengenaskan. Hafsah jadi teringat pertarungan suaminya di masa lalu. Darah segar dan sayatan-sayatan golok yang pernah bersarang di tubuh Sukardi meninggalkan rasa trauma mendalam hingga saat ini. Saking ketakutannya, Hafsah sampai pingsan dan dibawa ke kamar Nyi Karsi. Isak tangis menghiasi suasana pilu itu. Mereka menatap Jaka dengan berlinang air mata. "Ayo, baringkan Jaka di kamar Abah. Biarkan Nyi Karsi mengobati luka-lukanya," ucap Abah. Jarang sekali Abah mengizinkan orang memasuki kamarnya. Biasanya, setiap ada yang terluka, Abah akan membawa mereka ke kamar santri. Tapi berbeda dengan Jaka. Sepertinya, Abah ingin merawat Jaka secara langsung. Sementara itu, jasad Wage masih dibaringkan di teras. "Mau kita apakan bangkai iblis ini?" tanya Cakra dengan penuh amarah. Eyang meminta semuanya tenang dan jangan terbawa emosi. Semua harus dipikirkan dengan otak dingin. Di gerbang surau, Rawing terlihat duduk menyendiri. Sejak tiba di surau dan menyerahkan Jaka pada Abah, Rawing seperti tak kuasa melihat kondisi Jaka. Ia memisahkan diri dengan perasaan yang sakit. Tangannya terlihat mengepal menahan gejolak di dada. Dari kejauhan Sukardi memperhatikan Rawing. Ia sadar kalau emosi Rawing sedang memuncak.
Sukardi menghampiri Rawing dan merangkul bahunya. Tenang Rawing, jangan berlarut dalam kesedihan. Kita semua harus ikut perintah, ucap Sukardi. Perintah siapa yang kau maksud? Kenapa dia membiarkan Jaka dibuat hampir mati? Tanya Rawing penuh amarah. Ia terus saja mengoceh kemana-mana, meluapkan rasa bingungnya atas sikap Eyang. Kalau dipikir-pikir, keputusan Eyang terkadang memang sulit dimengerti. Seperti halnya yang terjadi pada Jaka. Bukannya mengutus pasukan untuk membantu, Eyang justru menahan semuanya. Bahkan, Rawing sampai berpikir kalau Eyang hanya ingin menumbalkan Jaka dalam konflik ini. Cukup Rawing, pikiranmu sudah ngelantur, kata Sukardi. Tiba-tiba Rawing mencekik Sukardi. Kalau saja Eyang mengizinkan, cukup aku sendiri yang meratakan bumi Lati Ireng. Dan Jaka tak perlu kehilangan tangannya, teriak Rawing. Ketegangan antara Rawing dan Sukardi mencuri perhatian Eyang yang sedang duduk di atas teras bersama Cakra dan Abah. Ada apa dengan kawanmu itu? Tanya Abah. Beliau berdiri dan berniat menghampiri mereka. Maaf Bah, jenengan tak perlu ke sana. Sukardi tahu harus berbuat apa, kata Cakra menahan Abah. Eyang sendiri bukan tidak terluka hatinya, namun beliau tak ingin memperkeruh suasana dan memilih untuk diam sampai suasana tenang kembali. Eyang sadar keputusannya yang sulit dimengerti tentu akan membuat orang-orang sedikit kesal. Beliau paham, bukan hanya Rawing yang memendam rasa kecewa, yang lain juga pasti merasakan hal yang sama. Tapi nanti Eyang akan membuka semuanya. Di gerbang surau, Rawing dan Sukardi terlihat masih bersih tegang. Kalau dengan menghajar diriku bisa meredam amarahmu, lakukanlah, aku tak akan melawan, kata Sukardi. Kemudian Rawing melepaskan cekikannya dan mulai tersadar dari amarahnya. Perlahan, Sukardi menenangkan sahabatnya itu. Rawing, kita semua merasakan hal yang sama. Siapa yang tega melihat Jaka seperti itu? Coba kau lihat Abah Gufron, dia tentu lebih tersakiti. Tapi semua ini harus kita hadapi dengan kepala dingin. Apa kau mengerti maksudku? Ucap Sukardi, lalu mengajak Rawing untuk duduk bersama di teras rumah Abah. Di mana kalian menemukan Jaka? Tanya Abah. Di hutan yang letaknya tak terlalu jauh dari markas Lati Ireng, jawab Cakra. Kemudian Abah teringat pada Bonde, lalu menanyakannya. Abah semakin sedih karena monyet kesayangannya itu belum jelas keberadaannya. Lalu tiba-tiba saja cuaca mendadak mendung. Langit berubah gelap disertai kilat. Mereka yang ada di teras rumah Abah saling tatap satu sama lain. Rupanya mereka merasakan kehadiran sosok beraura hitam yang mulai mendekat ke surau. Rawing dan Cakra langsung berdiri untuk berjaga di gerbang. Namun Eyang meminta mereka tetap duduk di sana. Eyang, kami pernah merasakan aura ini di kampung Japati. Sepertinya dialah yang memicu Jaka pergi ke Lati Ireng, kata Cakra. Betul Eyang, biar kami lacak keberadaannya. Dia pasti tak jauh dari sini, sambung Rawing. Namun lagi-lagi Eyang meminta semua untuk tetap duduk di teras. Kau tak perlu mencarinya, dia sudah di sini, kata Eyang. Seketika mereka semua meningkatkan kewaspadaan. Eyang mengarahkan mata tajamnya ke sudut gerbang. Tak usah bersembunyi, kau tak akan lolos dari mataku, gertak Abah. Abah yang duduk di samping Eyang sebenarnya sudah tahu ada sesosok misterius di gerbang surau. Tapi beliau tak ingin melangkahi Eyang. Tak lama kemudian, nampak sebuah bayang hitam yang perlahan menjelma menjadi sosok berjubah. Ya, dia adalah Panglima Legi. Ia mengangkat kedua tangannya sebagai tanda kalau kedatangannya bukan untuk menyerang. Legi juga membawa sebuah peti besar yang entah berisi apa. Lalu, tanpa diduga, Rawing mengambil sebilah pisau dan melemparkannya ke arah Legi. Namun pisau itu dapat ditangkap oleh Legi. Diam kau Rawing, gertak Eyang yang geram pada sikap Rawing. Seketika tubuh Rawing mematung tak bisa bergerak. Panglima Legi berjalan mendekat ke teras rumah. Kedatanganku ke sini hanya untuk mengambil jasad sahabatku, ucap Legi. Enteng sekali kau bicara. Kalau kau datang ke sini, paling tidak bawa pasukan cecungukmu, kata Cakra seolah menolak permintaan Legi. Sudah ku bilang, aku tak berniat menyerang kalian. Aku hanya ingin mengambil jasad sahabat
sahabatku, jawab Legi. Perkataan Panglima Latiirang itu ada benarnya. Sepertinya Legi memang berniat baik. Kemudian Legi membuka peti besar yang ia bawa. Betapa terkejutnya Abah melihat ada bonde di dalam peti itu. Sebagai gantinya, kuserahkan monyet ini pada kalian, asal kalian bersedia menyerahkan jasad Wage padaku, kata Legi mencoba bernegosiasi. Berdebah, kenapa kau menghabisi monyet tak berdosa itu? Kata Cakra yang semakin geram. Dia belum mati, jawab Legi. Tak ingin suasana menjadi tegang, Eyang maju bicara dan bersedia menukar bonde dengan jasad Wage. Angkat bonde dan bawa ke dalam, perintah Eyang pada Cakra. Tanpa sepatah kata pun, Legi langsung mengangkat jasad Wage ke dalam peti. Tiba-tiba Sukardi melempar pertanyaan pada Legi. Apa rencana Rimba selanjutnya? Panglima Latiirang itu menjawab, dia akan segera menemui kalian. Bersiaplah. Bagaimana denganmu? Tanya Sukardi lagi. Jangan berpikir kalau aku berubah. Aku hanya ingin membayar hutang budiku padamu yang membiarkanku tetap hidup pada pertarungan kita sebelumnya. Anggap saja semua sudah impas. Pungkas Legi sambil menyeret peti berisi jasad Wage dan meninggalkan surau. Sesaat kemudian, Rawing yang dia mematung pun terlepas dari pengaruh sirep Eyang. Sukardi terdiam sejenak, lalu teringat saat dirinya menjemput Ujang yang sedang ngamuk dirasuki Khodam Maung di dimensi gaib. Di momen itu, para panglima sudah tak berdaya. Beruntungnya, Sukardi dan dua petapa gendeng datang meredam amukan Ujang. Kedua petapa gendeng sempat bernafsu untuk menghabisi para panglima sekaligus. Namun Sukardi menahannya. Hal itulah yang membuat Panglima Legi merasa berhutang budi pada Sukardi. Perlahan, Sukardi mulai sadar bahwa yang menuntun Jaka sampai ke markas Latiireng adalah Panglima Legi. Eyang menatap Sukardi. Apa sekarang kau sudah mengerti? Tanya Eyang. Sukardi menganggukkan kepala. Aku tak mengerti maksud pembicaraan kalian. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Rawing penasaran. Disitulah Eyang membuka semua alasan kenapa dirinya menahan Abah dan yang lainnya agar tidak ikut campur dalam misi balas dendam Jaka. Ternyata saat Jaka menghilang, Eyang sempat menemui Legi. Panglima Latiireng itu memang sudah kesal dengan perilaku Wage yang menghabisi Ki Jambrong dengan cara yang picik. Makanya dia menawarkan diri untuk membantu Jaka. Selain itu, Legi juga bermaksud membayar hutang budinya pada Sukardi, seperti yang dibahas tadi. Melihat ketulusan Legi, Eyang akhirnya membiarkan Jaka dituntun oleh Legi sampai ke Latiireng. Kenapa Eyang begitu berani merelakan Jaka dituntun oleh musuh? Tanya Cakra. Eyang menjelaskan kalau Legi siap menyerahkan kepalanya sebagai jaminan jika Jaka sampai mati dalam misi balas dendamnya. Semua sontak terdiam dan hening. Ya, meski keputusan Eyang selama ini sulit dimengerti, rupanya Eyang punya alasan kuat di balik keputusannya. Di samping itu, Eyang juga tak ingin perang ini terjadi lebih cepat. Mengingat saat itu, Ujang, Tono, dan Gendis masih dalam proses pematangan ilmu batin. Kalau saja Abah Gufron dan yang lainnya dibiarkan menjemput Jaka, bisa dipastikan rencana besar yang selama ini dibangun Eyang akan kacau seketika. Eyang tahu Rimba sedang menerka kekuatan yang sedang dibangun Eyang. Dan dari kematian Wage, penguasa Latiireng itu mulai sadar kalau Ujang dan sahabat-sahabatnya sudah berada di level berbeda. Rawing dan Cakra pun meminta maaf karena sudah berprasangka buruk pada Eyang. Eyang cuma tersenyum. Lupakan saja, kalian berdua harus lebih pintar membaca situasi. Keduanya tertunduk malu. Di sisi lain, Sukardi mulai merasakan firasat buruk. Kematian Panglima Wage tentu bisa menjadi pemicu perang. Tidak lama lagi, kekacauan besar akan terjadi. Meski meruntuhkan Rimba harus ditempuh dengan jalan perang, tapi Eyang tak akan memulainya sampai Rimba dan bala pasukannya meneriakkan kata perang. Ucap Eyang. Apa rencana Eyang selanjutnya? Tanya Sukardi. Eyang menatap Abah dan memintanya memulangkan para santri. Bahkan tak hanya itu, Eyang juga menyarankan agar penduduk kampung di sekitar surau ikut dipindahkan sementara waktu. Sontak Abah terkejut. Hal itu seolah menjadi isyarat bahwa perang besar akan terjadi di surau.
surau. Kita tak punya banyak waktu. Esok atau lusa, kampung ini harus segera dikosongkan. Perintah Eyang. Kalau memang itu keputusan terbaik, kita akan mulai bergerak malam ini juga, jawab Abah. Di dalam kamar, Jaka dan Bonde masih tak sadarkan diri. Keduanya sudah ditangani Nyi Karsi. Namun, banyaknya luka yang bersarang di tubuh Jaka dan Bonde akan memakan waktu lebih lama sampai keduanya tersadar kembali. Di kamar yang lain, ada Gendis yang sedang melakukan tapa. Dia sudah 12 hari dikunci oleh Nyi Karsi. Abah sempat meminta Bu Nyai untuk membuka kamar Gendis. Namun Bu Nyai meminta Abah bersabar sampai hari ke-14 tiba, karena pertapaan Gendis sudah hampir selesai. Sebenarnya Abah ingin meminta Gendis merawat Jaka dan Bonde agar keduanya segera bangkit. Tapi Bu Nyai lagi-lagi menjelaskan secara pelan-pelan pada Abah. Meski Gendis dibangunkan dari tapanya, kondisi Jaka dan Bonde tak akan bisa pulih secara cepat karena beberapa saraf di tubuh keduanya dalam keadaan kritis. Abah akhirnya mengerti dan mengurungkan niatnya membangunkan Gendis. Setelah itu, Abah memukul kentongan bambu dengan ketukan berulang-ulang. Seketika para santri pun berkumpul di depan rumah Abah. Mereka diminta untuk pulang semua. Beberapa santri sempat bertanya kenapa mereka semua dipulangkan secara tiba-tiba. Tapi Abah tak menjawabnya. Beliau hanya berpesan, jika suatu hari mereka bermimpi meminum air yang banyak, itu tanda kalau mereka boleh kembali lagi ke surau. Tapi jika mereka bermimpi melihat ranting-ranting berguguran, itu pertanda kalau mereka harus mencari guru yang baru. Semua santri terdiam. Suasana jadi hening. Satu persatu mereka bersalaman pamit pada Abah sambil menangis. Pesan terakhir Abah nampaknya menyentuh perasaan mereka. Siang itu, para santri pulang ke rumah masing-masing. Di sore harinya, para sesepuh dan kepala dusun dari berbagai kampung datang secara bersamaan. Sukardi dan dua petapa gendeng keheranan, siapa yang mengundang mereka ke surau. Sukardi pun menyambut dengan hangat. "Ada perlu apa bapak-bapak sekalian datang ke surau?" tanya Sukardi. Salah satu dari mereka menjawab bahwa tadi siang Abah mendatangi rumah mereka dan mengundang ke surau. Sontak Sukardi terkejut. Padahal tadi siang Abah jelas-jelas mengumpulkan para santri untuk dipulangkan. Bagaimana bisa Abah pergi mendatangi rumah mereka dalam waktu bersamaan? Rawing dan Cakra merinding. "Cakra, kukira hanya Eyang saja yang misterius. Sekarang kita kembali bertemu lagi dengan kakek-kakek aneh," gurau Rawing. Cakra menyikut pelan perut Rawing dan menegurnya agar tidak sembarang ucap menilai Abah. Semua dipersilahkan memasuki majelis. Di momen itu, Abah mulai membicarakan maksud dan tujuannya mengundang mereka. Secara perlahan, Abah menjelaskan bahwa beberapa hari ke depan, para warga di sekitaran surau harus diungsikan sementara waktu. Namun Abah tak menjelaskan alasannya. Beliau hanya bilang akan ada pageblug atau turunnya penyakit. Untuk menghindari hal itu, Abah meminta masyarakat segera mengungsi. Bicara dengan para tokoh masyarakat tentu tak mudah. Namun sekali lagi, Abah bukan manusia sembarangan. Kelihayan mengolah kata disertai wibawanya yang memang sangat disegani membuat para kesepuhan itu manut tanpa berkomentar sedikit pun. Singkat cerita, pertemuan itu selesai dengan mufakat menuruti perintah Abah. Mereka kembali pulang dan mulai menggerakkan warganya untuk mengungsi. Di malam harinya, Eyang Teja melakukan ritual khusus di majlis. Eyang berpesan pada Abah dan yang lainnya agar tak mengganggunya sampai esok hari. Malam itu, Ujang, Tono, dan Gendis bertemu dengan Eyang di alam mimpi. Akhirnya, waktu yang dinanti sudah tiba. Ujang, Tono, dan Gendis diminta untuk bersiap diri. Kemudian Eyang memasukkan semacam cahaya ke dalam sukma mereka. "Ujang, kau akan memimpin teman-temanmu di sana. Jaga mereka dan jangan sampai mati," perintah Eyang. Beliau menyampaikan strategi perang untuk mensiasati serangan rimba dan bala pasukannya. Jika perang itu dimulai, Eyang akan mengirim utusan untuk menuntun mereka ke medan laga. Setelah itu, Ujang dan Gendis menghilang. Hanya tersisa Tono di sana. Eyang memberinya sebuah keris. Tono terkejut lantaran keris itu punya wujud yang sama persis
persis dengan keris yang sedang ia tirakati. Ya, sebagaimana yang kita tahu, kalau saat ini Tono sedang melakukan tapa di samping sebuah keris milik Marno. Keris itu adalah senjata yang pernah dipakai Marno menghabisi nyawa Datuk Wira. Keris yang tertancap di sebuah batu besar itu hanya bisa dicabut oleh pendekar yang menguasai ajian Saifi Angin. Karena hal itulah, Marno yang selama ini menjadi guru Tono memerintahkannya untuk mentirakati keris tersebut agar dapat mencabutnya. Tapi anehnya, sekarang Tono justru mendapatkannya dari Eyang di alam mimpi. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja Tono terbangun dari tapanya. Ia membuka mata dan menemukan keris yang tertancap di batu besar sudah berpindah ke genggamannya. Tak lama kemudian, Marno muncul. "Selamat Tono, mulai hari ini kutitipkan keris pusaka ini padamu. Jaga baik-baik dan jangan digunakan untuk kejahatan," ucap Marno. Sementara itu, Panglima Legi kini sedang berada di desa Ronggeng. Sambil berlinang air mata, ia menggali kuburan sahabatnya sendiri sebagai simbol penghormatan terakhir. Wage dikubur tepat di sisi makam Arka yang lebih dulu dikubur. Di sana juga ada Panglima Lati Ireng yang lain. Ya, rupanya Legi memang sudah membicarakan semuanya pada mereka. Meski di balik kematian Wage ada campur tangan Legi, dalam lubuk hatinya, Legi tetap menyayangi sahabatnya itu. Setelah prosesi pemakaman selesai, Legi menatap panglima lainnya. "Hutang kita pada Sukardi sudah impas. Sekarang, mari kita bertarung secara jantan dan tak ada lagi rencana picik, apalagi sampai mengorbankan manusia tak berdosa," kata Legi. Panglima Kliwon, Pahing, dan Pon sepakat mengikuti langkah Legi kemanapun ia pergi. "Nyawa dibayar nyawa. Demi arwah Wage di alam baka, aku tak akan mati sampai membunuh bocah bernama Jaka itu," kata Panglima Kliwon. Pahing dan Pon juga ikut mengucapkan sumpah serapah untuk menghabisi nyawa Jaka. "Bagaimana dengan Rimba?" tanya Kliwon. "Lati Ireng bukan orang tua kandung kita. Meski begitu, kita tetap berada di barisan Rimba sampai mendapatkan kepala Jaka," jawab Legi. Lalu Pahing mengingatkan Legi kalau target utama Rimba adalah Ujang. Para panglima pasti akan diperintah membunuh Ujang lebih dulu. Legi dengan tenang menjawab, "Ikuti saja kemauannya. Kita akan bergerak dengan senyap." Mereka pun meninggalkan desa Ronggeng dan kembali ke markas besar Lati Ireng. Cerita kembali ke surau. Hafsah yang sempat pingsan perlahan mulai siuman kembali. Sukardi masuk ke kamar menghampiri Hafsah dengan membawa buntalan kain berisi pakaian. "Bagaimana keadaan ibu hari ini?" tanya Sukardi. "Alhamdulillah sudah baikan," jawab Hafsah. Di tengah obrolan, tiba-tiba Hafsah mencium bau minyak misik. Sontak mata Hafsah tertuju pada buntalan kain yang diletakkan di samping Sukardi. "Kenapa barang itu ada di sini?" tanya Hafsah seperti sudah tahu isi dari buntalan itu. Sukardi lekas memeluk istrinya. "Maafkan Bapak, Bu. Bapak sudah berbohong," kata Sukardi. Rupanya isi buntalan itu adalah pakaian yang terbuat dari boeh atau kain kafan. Kalian tentu masih ingat kan, boeh itu pernah dipakai Sukardi saat meratakan Lati Ireng di masa lalu. Dalam buntalan itu juga ada sepasang kujang yang terbuat dari perak. Meski tak pernah dicuci oleh Sukardi, boeh itu selalu mengeluarkan aroma misik yang kental dengan hal gaib. Hal itulah yang membuat Hafsah langsung tahu isi buntelan yang dibawa Sukardi. Dulu, Hafsah pernah meminta Sukardi membuang boeh dan sepasang kujang yang digunakannya saat membantai para jawara Lati Ireng. Tapi diam-diam Sukardi justru menyembunyikannya dari Hafsah. Entah kenapa dulu Sukardi merasa begitu berat membuang pakaian sakti itu. Ternyata firasat Sukardi sudah tepat, karena sebentar lagi perang besar akan segera terjadi. "Bu, izinkan Bapak memakainya untuk yang terakhir kali. Setelah ini semua selesai, Bapak janji akan mengubur pakaian dan kujang ini selamanya," kata Sukardi.
Hafsah begitu ketakutan lantaran Boeh dan kujang perak tersebut akan membuat aura Sukardi menjadi liar dan brutal. Tapi Hafsah tak punya pilihan lain. Ibu Ujang itu akhirnya mengizinkan Sukardi untuk yang terakhir kalinya. Apakah legenda pendekar Boeh akan kembali meratakan Lati Ireng untuk kedua kalinya? Haha, tunggu kelanjutannya pada kisah Ujang minggu depan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.